akan menjelaskan tentang materi uji normalitas data. Apa sih uji normalitas data itu? Uji normalitas adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang terdistribusi normal atau berada dalam sebaran normal. Distribusi normal adalah distribusi simetris dengan modus mean dan median berada di pusat. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dari hasil sebuah penelitian berdistribusi normal atau tidak. Maksud dari terdistribusi normal adalah data akan mengikuti bentuk distribusi normal di mana data memusat pada nilai rata-rata dan median. Selanjutnya terdapat 5 manfaat. Yang pertama itu kemudahan penafsiran. Bila data telah mengalami distribusi secara normal, tentunya statistik deskriptif layaknya mean dan standar deviasi bisa memberikan cerminan yang spesifik mengenai data. Selanjutnya yang kedua itu ada metode statistik, pemodelan statistik. Terdapat banyak metode pemodelan statistik yang membutuhkan asumsi normalitas data, layaknya regresi, linear, analisis varian, dan analisis faktor. Selanjutnya, yang ketiga itu ada statistik inferensial yang lebih kuat. Banyak teknik statistik yang mengacu pada asumsi normalitas data, lainnya uji T dan ANOVA. Selanjutnya yang keempat ada perkiraan parameter yang lebih tepat guna, yaitu pada lingkup statistik parametrik, estimasi parametrik yang diperoleh dari sampel yang mengalami distribusi normal, relatif, tepat guna, dan memiliki varian yang lebih rendah. Yang terakhir itu ada generasi yang lebih baik. Saat melakukan generasi dari sampel ke populasi yang lebih besar, normalitas data dapat membantu dalam memberikan kepastian bahwa metode statistik yang dipakai memberikan perkiraan yang lebih baik untuk populasi terkait. Mengapa penting uji normalitas? Alasannya ada 6, yaitu yang pertama, validitas inference statistik parametrik. Banyak metode statistik parametrik membutuhkan asumsi bahwa data berasal dari distribusi normal. Jika data tidak memenuhi asumsi ini, interpretasi hasilnya mungkin tidak valid. Yang kedua, pengujian hipotesis yang akurat, seperti uji T dan ANOVA, mengasumsikan distribusi normal untuk menghitung nilai-nilai P, nilai yang akurat. Jika tidak normal, hasilnya dapat menjadi tidak akurat. Yang ketiga, interval kepercayaan yang akurat. Seringkali memerlukan asumsi distribusi normal. Jika data tidak normal, interval kepercayaan yang dihasilkan mungkin tidak dapat diandalkan. Yang keempat, pengujian asumsi regresi. Jika residu tidak berdistribusi normal, hal ini dapat mempengaruhi validitas interpretasi hasil regresi. Yang kelima, keamanan dalam penerapan metode parametrik. Jika data tidak normal, peneliti mungkin harus mempertimbangkan metode alternatif atau memerlukan transformasi data. Yang keenam, menanggapi asumsi-asumsi besar jumlah. Beberapa metode parametrik mengasumsikan bahwa data menjadi lebih mendekati distribusi normal dengan ukuran sampel yang lebih besar. Penggunaan uji hipotesis atau uji statistik ada 2, yaitu yang pertama statistik parametrik. Statistik parametrik, ilmu statistik yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data, yaitu apakah data menyebar secara normal atau tidak. Selanjutnya, syarat penerapan statistik parametrik. Datanya itu berdistribusi normal, kemudian sampelnya homogen, dan jumlah sampelnya itu biasanya N lebih dari 30, kemudian jenis datanya interval dan rasio. Kemudian, selanjutnya statistik non-parametrik.
yaitu ilmu statistik yang tidak mempertimbangkan asumsi-asumsi yang melandasi penggunaan metode statistik parametrik, terutama berkaitan dengan sampel terdistribusi normal dan sampel homogen. Kemudian, statistik parametrik itu distribusi datanya memiliki distribusi normal, kemudian melibatkan parameter statistik yang harus diestimasi dari sampel seperti rata-rata, varians, dan lain-lain. Ukuran sampel, ukurannya besar, lebih efektif ketika ukuran sampel besar, ketentuan besar. Beberapa metode parametrik memiliki ukuran sampel yang cukup besar agar hasilnya dapat dianggap valid. Kepekaan, dia lebih peka karena lebih sensitif terhadap perbedaan dalam data. Kemudian jenis uji hipotesisnya itu ada t-test, ANOVA, dan regresi. Statistik parametrik ini dianjurkan ketika data memenuhi asumsi distribusi normal dan ukuran sampel cukup besar. Kemudian statistik non-parametrik. Distribusi data tidak diperlukan. Kemudian ukuran sampelnya itu lebih fleksibel dalam menghadapi ukuran sampel yang kecil. Kemudian kepekaan, dia kurang peka, cenderung kurang sensitif terhadap perbedaan dalam data. Kemudian uji hipotesisnya itu ada uji median, uji Wilcoxon, uji Mann-Whitney. Selanjutnya data skala ordinal. Cocok untuk data skala ordinal karena lebih sesuai untuk data yang tidak memiliki skala interval atau rasio yang jelas. Statistik non-parametrik cocok untuk data yang tidak memenuhi asumsi distribusi normal atau ketika ukuran sampel terlalu kecil untuk metode parametrik. Jadi, dalam pengujian hipotesis itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Ada uji prasyarat, yaitu uji normalitas, dan uji homogenitas. Jika terpenuhi datanya normal dan sampel homogen, maka kita menggunakan statistik parametrik. Jika salah satu saja tidak terpenuhi uji prasyarat ini, maka menggunakan statistik non-parametrik. Misalnya datanya normal tetapi sampelnya tidak homogen atau sebaliknya, maka menggunakan statistik non-parametrik. Apa itu uji normalitas? Uji normalitas itu untuk mengetahui distribusi data normal atau tidak. Jadi kalau data normal bisa terlihat pada diagram batang ini. Jadi kalau dibuat garis seperti lonceng terbalik. Jadi kalau seperti ini dikatakan data terdistribusi normal. Sedangkan bagaimana kalau tidak normal? Kalau data tidak terdistribusi normal seperti ini jadi miring. Jadi bisa miring kanan atau bisa miring kiri. Kalau normal dia penyebarannya seperti lonceng yang terbalik yang garis merah. Aspek Lilliefors. Uji kesesuaiannya normalitas berdasarkan maksimum selisih distribusi empiris normal teoritis. Parameter distribusi diestimasi dari data, kelebihannya lebih akurat untuk uji normalitas, kelemahannya hanya untuk normalitas. Selanjutnya Kolmogorov-Smirnov. Uji kesesuaiannya sebarang distribusi berdasarkan maksimum selisih distribusi empiris normal teoritis. Parameter distribusinya harus diketahui sebelumnya. Kelebihannya tidak perlu binding data. Kelemahannya kurang efektif jika ada banyak data yang sama. Selanjutnya ada chi-square. Uji kesesuaiannya sebarang distribusi berdasarkan selisih antara frekuensi yang diamati dan yang diharapkan. Parameter distribusinya tidak diperlukan. Kelebihannya bisa diterapkan pada berbagai distribusi. Kelemahannya sensitif terhadap cara pembagian kelas. Selanjutnya pengujian normalitas data secara manual, analisis statistika parametrik.
mensyaratkan bahwa data setiap variabel yang akan dianalisis harus berdistribusi normal. Uji normalitas data dapat menggunakan banyak metode yang tersedia seperti metode Kolmogorov, Smirnov, Chi-square, Lilliefors, Shapiro-Wilk, atau menggunakan software SPSS, Microsoft Excel, Minitab, dan sebagainya. Masing-masing metode atau cara uji tersebut memiliki kemampuan yang berbeda. Dalam penyimpanan data terdistribusi normal atau tidak, mengemukakan bahwa terdapat dua teknik pendekatan analisis statistika parametrik yang sering digunakan sebagai pengujian normalitas, yaitu uji Chi-square dan Lilliefors. Secara komputer dapat dengan nilai skewness atau kurtosis, uji Lilliefors, uji Kolmogorov-Smirnov, uji Chi-square. Baik, selanjutnya di sini saya akan menguji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Nah, dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas Kolmogorov-Smirnov itu jika nilai signifikansi sig lebih besar dari 0,05, maka data penelitian berdistribusi normal. Nah, sebaliknya jika nilai signifikansi sig lebih kecil dari 0,05, maka data penelitian tidak berdistribusi normal. Kemudian di sini ada contohnya, kita siapkan datanya. Di sini sudah ada dua variabel, yaitu ada variabel motivasi dan variabel prestasi. Dan di sini juga udah ada 12 sampel data. Kemudian kita siapkan aplikasi SPSS-nya. Selanjutnya kita klik variabel view. Untuk kolom pertama kita isi dengan variabel motivasi. Kemudian untuk kolom kedua kita isi dengan prestasi. Kemudian buat desimalnya menjadi 0. Kemudian pada label kita isi dengan yang pertama yaitu motivasi belajar, kemudian yang kedua yaitu prestasi belajar. Kemudian data yang sudah kita buat tadi kita kopikan, kita buka SPSS, kita paste. Nah, sebelum kita mengetahui nilai signifikasi, kita harus mencari nilai dari residual dua variabel ini terlebih dahulu. Untuk mengetahui nilai residualnya, kita ke Analyze, kemudian kita pilih Regression, lalu Linear. Di sini telah muncul Tobsburg Linear Migration. Kita pilih prestasi belajar, kemudian kita pindahkan ke dependent. Kemudian untuk motivasi belajar kita pindahkan ke independent. Kemudian kita save. Lalu di understar reset kita checklist. Kemudian continue. Oke. Otomatis akan muncul jendela seperti ini. Nah, di sini udah muncul ya kolom sendiri di samping dua variabel tadi yang bernamakan res_1 atau kolom residual. Nah, kolom inilah yang akan kita gunakan untuk mencari nilai signifikasi menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov.
Nah, karena nilai residualnya sudah kita dapatkan, sekarang saatnya kita menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Caranya, pertama kita ke Analyze, kemudian kita pilih Non-Parametric Test, lalu pilih Legacy Dialogs. Dan muncul di sini one sample KS, yaitu KS itu Kolmogorov-Smirnov. Kemudian untuk R Standardized kita pindahkan ke kanan. Kemudian kita normalnya kita checklist ya. Kemudian oke. Nah, disinilah hasil dari pengujian menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Kita bisa lihat di sini bahwasanya hasil pengujian dari Kolmogorov-Smirnov itu 0,200. Nah, kita kembali lagi ke dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov, yaitu jika nilai signifikansi sigma lebih besar dari 0,05, maka data penelitian berdistribusi normal. Tapi jika nilai signifikasi sigma lebih kecil dari 0,05, maka data penelitian tidak berdistribusi normal. Nah, di sini karena nilainya 0,200 itu lebih dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa nilai residual dari dua variabel sebelumnya yang kita uji tadi itu adalah berdistribusi normal.